Ada pertanyaan, apakah training pramugari-pramugara itu digaji bulanannya? Jawabannya balik lagi ke airlines tersebut, apakah airlines tersebut menggaji kalian saat kalian itu training, atau kalian malah nggak digaji. Jadi biasanya sebelum kita itu mulai dari training, kita akan tanda tangan kontrak dulu, alias kontrak-kontrak training, bukan kontrak sebagai pramugari. Nah, nanti di draft kontraknya tersebut, kalian bisa lihat apakah kalian itu akan dibayar sama mereka selama training, atau enggak. Dan bayarannya itu pun juga beda-beda, kayak ada yang start dari UMR, ada yang under UMR, ada yang bahkan more than UMR. Patokan UMR di sini itu UMR Jakarta. Apakah kalian bisa nolak saat kalian mau tanda tangan kontrak training? Pasti kalian bisa nolak dan sebenarnya itu juga terserah kalian. Kalau kalian setuju dengan TNC-nya, terms and condition-nya, ya udah kalian akan tanda tangan. Tapi kalau misalkan kalian nggak setuju juga, ya udah nggak usah tanda tangan. Artinya kalian nggak siap untuk memulai training di perusahaan ini. Berapa lama training yang dibutuhkan jika kalian mau jadi pramugari atau pramugara? Ini balik lagi gimana kalian di airlines tersebut dan gimana airlines tersebut trainingnya. Jadi sebagai contoh, ada training di airlines tersebut yang memasukkan service sebagai part of training. Rata-rata maskapai full service yang memasukkan training ini. Tapi biasanya balik lagi gimana kalian menuntaskan training alias kalian itu mandek atau enggak. Misalkan kalian ternyata lancar-lancar aja, ya udah kalian nggak ada masalah, berarti kemungkinan rata-rata untuk initial itu training sekitar 6 bulan, tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa sampai 1 tahun. Kenapa bisa sampai setahun? Ya karena balik lagi bisa aja servisnya itu dimasukin dan servis sendiri misalkan takes time. Terus belum lagi kalau misalkan kalian harus ngulang-ngulang trainingnya alias kalian misalkan kalian tuh nggak lulus tesnya, kalian harus ngulang di tahap tertentu, itu akan memperlambat kalian. Dan biasanya di maskapai ini tuh akan ada maksimal kalian bisa nyoba berapa kali. Alias misalkan kalian udah 3 kali gagal, biasanya perusahaan akan cut off kalian. Dan belum lagi kalian harus nunggu jadwal untuk flight training. Jadwal flight training sendiri ini ngikutin jadwal company ataupun jadwal dari DKU PPU. Nah, DKU ini yang sebenarnya juga agak deg-degan karena meskipun kalian udah ditempa berkali-kali di company, tapi saat kalian ditanya sama orang DKU, ternyata kalian nggak bisa jawab, ya udah jadi license kalian tuh nggak akan keluar dan mereka berhak untuk tidak menerbitkan license kalian. Maka dari itu kalau kalian udah mau training, pastikan kalian siap jiwa, raga, psikis, dan waktu, mental, semua-muanya. Tinggalin semuanya duniawi kalian, karena ini akan menyita banyak waktu dan pikiran kalian.